Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Para pecinta channel YouTube Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam acara Bincang-Bincang Pentagon. Pada edisi kali ini, 12 November 2025, bersama saya, Faisal Sastra Mariono Rifai, Ketua Pengadilan Agama Limboto, akan memandu acara bincang-bincang kita pada siang hari ini. Pada edisi yang sangat spesial hari ini, telah hadir bersama saya di tempat ini salah satu tokoh nasional, figur teladan, kaya akan pengalaman dan berwawasan luas, namun tetap rendah hati dan ramah. Kita sapa beliau yang terhormat, yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Busra Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Assalamualaikum yang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesan pertama tiba di kota Gorontalo yang dikenal dengan kota Serambi Madinah yang mulia? Ya, makasih Pak Faisal ya. Siap. Alhamdulillah memang kami tadi malam berangkat dari rumah di Kemayoran jam 1 sampai di bandara jam 3.20 berangkat. Ya, saya nggak membayangkan bahwa akan mendarat hari ini di Gorontalo dan ternyata perjalanan lancar. Sebelum mendarat sudah kelihatan kota Gorontalo yang demikian hijau ya, dengan sawah-sawah, dengan pohon kelapa yang banyak gitu ya. Katanya kelapa produksi di sini ya, kopra ya, terkenal. Kesannya adem, sejuk, dan alhamdulillah tadi setelah dari bandara melewati kota Limboto ya. Kota Limboto. Kota Limboto juga terasa nyaman dan sedemikian rupa kami merasa sungguh sangat menikmati sudut Indonesia, salah satu sudut Indonesia tercinta. Sempat melewati lorong Menara Keagungan yang mulia. Iya, tapi Limboto tidak begitu fokus tadi memang. Ada lorong Menara Keagungan. Menara Keagungan yang mulia. Iya. Siap. Iya. Baik yang mulia, jadi pada edisi spesial dan sangat istimewa kali ini buat para pecinta bincang-bincang Pentagon, bersama dengan beliau kita akan coba membicarakan tema yang masih tetap menarik untuk kita bahas. Insan peradilan saat ini dituntut untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas, baik itu profesionalisme maupun integritas. Sehingga hari ini kita akan berbincang dengan beliau mengenai nilai-nilai integritas insan peradilan, baik itu hakim maupun seluruh warga aparatur peradilan agama seluruh Indonesia khususnya. Izin yang mulia, jadi kami ingin meminta pandangan yang mulia tentang kondisi the value integrity, nilai integritas saat ini seluruh aparatur peradilan, baik itu hakim maupun aparatur peradilan khususnya di peradilan agama yang mulia. Terima kasih Pak Faisal. Sebelum saya menjelaskan bagaimana pandangan saya terhadap nilai integritas warga peradilan secara umum, saya ingin mengulangi kembali bahwa membicarakan integritas dalam kaitan keyakinan kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang muslim, maka kembali kita teringat kepada Al-Qur'an, terutama surat At-Tin ya. Allah bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Saya kira sampai di situ. Intinya begini, di balik sumpah yang dilakukan oleh Allah dengan memulai dengan Wattin, surat At-Tin, pohon tin dan seterusnya. Lalu Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
pada dasarnya manusia itu diciptakan Allah sudah sedemikian sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan, ya, sebaik-baik keadaan. Jadi, kalaupun kita bicara integritas, akhlak, kejujuran, sebenarnya Allah sudah ciptakan dari semula kita itu punya itu. Ya. Cuma saja setelah kita lahir ke dunia, itu keadaan tidak konstan begitu saja seterusnya, tetapi dia mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan yang kita lalui. Mulai dari kecil, anak-anak, dewasa, sampai tua, ternyata manusia itu tidak konstan, tidak konsisten. Jadi kita bukan mengejar suasana integritas, tapi sebenarnya kita mempertahankan integritas. Idealnya kita mempertahankan integritas. Tetapi yang terjadi tidak itu. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan bertahan sebenarnya. Kalau nggak bertahan nanti kita berada di suasana yang serendah-rendahnya. Asfala safilin. Katanya itu keadaan di neraka jahanam. Jadi manusia itu akan dianggap berkualitas pada saat dia bisa mempertahankan kualitas yang sudah diberikan Allah pada awalnya. Nah, integritas yang seharusnya kita pertahankan itu adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Nah, jadi karena ayat itu menyambung laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi ada syarat untuk bertahan itu, untuk konsisten adalah kita beriman dan beramal soleh. Saya kira itu ya. Jadi lalu yang terjadi sekarang ini apa? Yang terjadi sekarang ini memang di tengah suasana dunia yang tidak bisa menjamin bahwa integritas itu akan tetap bertahan. Tapi alhamdulillah khusus untuk warga peradilan di tengah suasana tantangan yang sedemikian rupa, kita optimis ya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan, jadi ada dua ya. Upaya yang dilakukan oleh manajemen, pimpinan bersama jajarannya dengan aturan-aturan, dengan sistem sedemikian rupa, itu berupaya agar integritas itu tertanam konsisten untuk diterapkan. Tapi pada sisi lain di samping upaya manajemen peradilan dituntut adalah upaya dari masing-masing. Bagaimanapun pimpinan atau instansi lembaga kita bersorak-sorak dengan sedemikian rupa dengan cara-cara yang tersistematis untuk bagaimana kita supaya berintegritas, kalau orangnya sendiri tidak konsisten, tidak punya niat yang baik, tidak punya mindset yang baik terhadap itu, dia akan terdegradasi seperti ayat tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi kita turun. Kita optimis dengan tidak menafikan bahwa sebenarnya banyak hal yang memang harus kita atasi sebagai tantangan. Ya. Baik Yang Mulia, ya. Luar biasa. Selaku hakim yang telah berkarir dari tingkat bawah sampai di puncak karir sebagai hakim agung saat ini, tentu sudah banyak pengalaman yang cukup menguji integritas Yang Mulia. Mungkin pada kesempatan bincang-bincang Pentagon kali ini kita bisa mendengarkan mungkin ada satu pengalaman kisah Yang Mulia dalam melaksanakan tugas karir sebagai hakim dalam hal mempertahankan nilai integritas yang ada dalam diri Yang Mulia. Saya bicara umum aja lah ya. Bicara umum saja bahwa tantangan hakim itu adalah tantangan profesionalisme dalam arti kemampuan sedemikian rupa,
punya ilmu, punya skill, ya kan? Itu modal profesionalisme. Tapi pada sisi lain profesionalisme yang tidak diiringi dengan adanya cara berpikir, mindset, ya, yang tidak benar, itu pengetahuan dan skill itu akan membawa ya ke asfala safilin tadi, ya kan? Jadi ilmu dan skill harus diiringi dengan mindset, ya, mindset yang bagus. Cara berpikir bahwa sebenarnya apa yang hendak kita tuju dari profesi yang kita dalami itu. Lalu itu diiringi dengan membiasakan sesuatu yang baik, attitude, ya. Jadi attitude itu mengiringi ilmu, skill dan mindset, lalu diimplementasikannya dengan sikap, ya. Sikap yang berulang-ulang itu akan menjadi karakter. Sikap yang berulang-ulang akan menjadi karakter. Sikap yang berulang-ulang yang baik menjadi karakter yang baik. Sikap yang berulang-ulang bias, dia akan bias, ya kan? Bertahan sebagai ahsani takwim atau terdegradasi sampai ke asfala safilin. Jadi itu modal, ya, itu modal. Yang kita alami sedemikian rupa, dua kecenderungan itu ada, ya. Di tengah kita berjalan bawi, ada saja yang menyimpang, ya. Di antara yang menyimpang itu adalah bisa karena kurang ilmu pengetahuan, bisa karena mindsetnya lemah, bisa karena tidak ada kebiasaan-kebiasaan baik yang diterapkan, ya. Penyimpangan-penyimpangan itu apa? Malas, tidak mau nambah ilmu, ya, tidak mau membiasakan hal-hal yang baik, mudah tergoda dengan hal-hal yang tidak baik, ya, suap, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya karakternya tidak terbangun bagus. Walaupun kita tidak melakukan penelitian yang sedemikian rupa, tapi kecenderungan yang baik itu masihlah dominan. Kalau enggak kita enggak optimis, ya kan? Ya. Kita enggak optimis, jadi dominan. Bukan karena tidak optimis saja, memang kenyataan justru kita masih eksis karena kebaikan-kebaikan yang sudah berulang-ulang kita lakukan, sistem kerja, pengetahuan yang baik, skill yang baik, dan kemudian tujuan hidup yang baik. Itu semua memperlihatkan hal-hal yang baik yang akan kita hadapi ke depan di tengah tetap adanya penyimpangan-penyimpangan. Ya. Tapi saya kira penyimpangan itu bukan wajar, ya. Itu sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita, tapi itu yang tidak bisa kita nafikan. Itu sesuatu yang ada. Ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertahan seperti ini dan sedikit demi sedikit menghilangkan hal-hal yang negatif itu. Baik Yang Mulia, jadi bicara mengenai tantangan di tengah arus kemajuan informasi dan teknologi yang sudah tidak bisa dibendung. Ya. Kira-kira apa tantangan yang sifatnya datang dari luar, eksternal, terkait dengan usaha mempertahankan nilai integritas, utamanya hakim dalam perihal penanganan perkara misalnya? Iya, jadi di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang itu mempermudah kita kerja, tetapi juga mempermudah kita menyimpang, ya kan? Mudah kita menyimpang. Misalnya sekarang ada sistem komputerisasi, ya, sistem informasi perkara (SIP). Itu kalau tidak ditanamkan pada setiap unsur, mulai dari ketua, wakil, hakim, panitera, itu mudah bocor. Mudah sekali bocornya. Bocornya itu mungkin karena memang kita tidak beriman dalam arti yang ekstrim sampai kepada mudah tergoda dan sebagainya. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu sesuatu yang memang harus kita kuasai. Pada sisi lain kita mempertahankan diri dengan cara berpikir yang sedemikian rupa, yang positif, lalu memang memperkuat iman lah. Iman dan takwa kita yang akan tuntunan agama lah yang akan
mengawal itu. Kalau dia nggak dikawal, teknologi itu justru sesuatu yang mengkhawatirkan. Iya. Baik. Contoh-contoh banyak ya, contoh-contoh banyak. Jadi kalau sistem informasi sekarang yang mudah, misalnya orang bisa merubah isi putusan atau membocorkan, memperjualbelikan, ya kan. Penyimpang-penyimpang yang ada itu menunjukkan hal itu. Tapi sistem Mahkamah Agung yang berkomitmen tinggi sekarang ini justru sedemikian rupa mencoba untuk kita berkomitmen yang tinggi untuk tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Siap Yang Mulia. Jadi karena ada kebijakan-kebijakan dari level Mahkamah Agung. Ya. Jadi kira-kira bagaimana ke depan Yang Mulia kebetulan berada di lingkup Mahkamah Agung. Ya. Adakah reformasi budaya integritas yang sekarang ini tengah dikembangkan oleh Mahkamah Agung? Ya, katanya yang ekstrim itu budaya yang tidak bagus itu kan korupsi, ya kan? Korupsi itu terdiri dari 3 kelompok lah. Yang pertama namanya need atau kebutuhan, yang kedua keserakahan, yang ketiga kesempatan, ya kan? Kalau orang korupsi karena kebutuhan, kesejahteraan kita sudah meningkat. Harusnya, wajarnya itu tidak lagi membawa kita mudah untuk korupsi. Tapi namanya manusia, kebutuhannya sudah terpenuhi, tetap saja godaan untuk korupsi tinggi. Jadi sekedar memenuhi kebutuhan saja itu tidak cukup membendung untuk tidak korupsi. Karena ada bentuk kedua yang namanya keserakahan, kerakusan. Dikasih 1 lembah emas kata Nabi, nanti dia mau 2, 3 dan selanjutnya. Jadi itu sifat kebinatangan manusia, ya, sifat kebinatangan manusia. Dan itu tantangan. Yang ketiga kesempatan, orangnya udah baik ini, tapi iman kurang kuat, ya. Nah, kesempatan itu juga macam-macam, ya. Dia tidak serakah, tetapi digoda, ya, digoda. Dan itu ada di sekeliling kita. Nyata atau tersembunyi. Nanti saya nggak bisa uraikan secara lebih rinci, tapi tetap ada tantangan di mana terbuka kesempatan untuk korupsi. Itu satu contoh biasnya orang yang tidak berintegritas. Oleh karena itu kita harus selalu ingat bahwa mempertahankan integritas adalah mempertahankan iman dan membiasakan amal soleh. Ya. Sementara itu saya kira. Siap Yang Mulia. Jadi iman dan amal soleh lagi-lagi ini juga menjadi bagian penentu dalam hal mempertahankan nilai integritas. Izin Yang Mulia, jadi pada tahun kemarin sudah sempat diterbitkan SK dari Kepala Badan Pengawasan nomor 39 tahun 2024 terkait dengan profiling hakim dan aparatur peradilan. Apakah ini juga menjadi salah satu upaya dari membangun budaya reformasi integritas di lingkungan Mahkamah Agung untuk seluruh aparatnya yang ada di tingkat bawah? Iya. Terima kasih Pak Faisal. Yang menarik itu, jadi memang sekarang populer di kalangan kita, tapi populernya yang lebih banyak bagi orang yang mau jadi pimpinan. Ya. Sebenarnya itu diciptakan bukan hanya untuk itu, untuk semua. Jadi profiling itu adalah upaya sistem dalam Mahkamah Agung, terutama menjadi alat bagi badan pengawasan yang nanti akan digunakan oleh pimpinan, bagaimana terjadi merit system. Jadi sistem yang sedemikian rupa orang yang berkualitas lah yang akan menduduki jabatan dengan segala perangkatnya, ya.
Jadi bagaimana kita tahu? Maka ada profiling ya. Profiling itu profil. Jadi orang ini sebenarnya siapa ya. Dan itu bukan kira-kira, bukan soal kedekatan, bukan soal kenal gitu ya, tetapi adalah data bagaimana yang bersangkutan bekerja ya, di data absen, data prestasi, data kesedisiplinan, ya kan, data prestasi pendidikan, pelatihan, skill-skill yang dia punya itu didokumentasi. Dokumentasi itulah upaya memprofiling itu. Nanti itu digunakan untuk bagaimana ya, seseorang akan diproyeksikan memimpin. Kalau dia sudah memimpin, dia akan menggerakkan, mendinamisasi keadaan instansi yang dia pimpin, lembaga yang dia pimpin, bahagian yang dia pimpin, dari kelompok kecil sampai yang besarnya itu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung, dan badan-badan yang di bawahnya. Itu semua akan digerakkan oleh orang yang sudah diseleksi melalui profiling itu. Jadi profiling itu adalah upaya mengumpulkan data yang melahirkan nanti orang-orang yang relatif dianggap berkualitas. Dan itu tujuannya bukan hanya sekedar untuk seleksi kepemimpinan saja, tetapi diharapkan profiling itu menggugah kita semua bagaimana kita membudayakan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik gitu. Hal-hal yang negatif ya. Ada kata seorang ahli tadi saya catat, saya lupa namanya. Itu Yuli Latif nyatakan bahwa upaya ke depan yang ideal itu adalah membuang sesuatu yang sudah ada ke belakang. Ya, membuang sesuatu yang negatif ke belakang, lalu mengumpulkan, menghadirkan sesuatu yang positif untuk menyongsong masa depan. Jadi itulah berpikir positif yang diantaranya usaha lembaga, instansi Mahkamah Agung memprofiling tadi. Tapi yang idealnya lagi kita masing-masing aparat pengadilan maupun hakim, ketua, panitera, sekretaris, karyawan juga idealnya memprofiling diri, ya kan? Catatan pribadi, lalu kita buang hal-hal yang negatif, kita susun, kita tarik hal-hal yang positif, kita bangun masa depan yang lebih baik dengan modal itu. Gitu. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Bicara soal masa depan, bagaimana pandangan Yang Mulia mengenai masa depan nilai integritas berdasarkan karakter sumber daya manusia aparatur peradilan saat ini dalam pantauan Yang Mulia? Iya. Tadi juga sudah saya sampaikan, terima kasih, bahwa idealnya seorang aparat peradilan, apakah dia ketua, hakim, panitera, sekretaris, karyawan, panitera pengganti, itu dia harus profesional ya. Profesional dalam arti dia punya ilmu dan skill, dia punya mindset, cara berpikir, dia membiasakan hal-hal yang baik yang disebut dengan attitude, lalu menjadi karakter. Modal itu dia songsong dirinya ke depan. Nah, untuk mengisi apa itu profesional itu mungkin bisa digambarkan dengan 10 kode etik hakim ya. Ya, adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, ya kan, punya harga diri,
disiplin, rendah hati, dan profesional. Itu semua harus menginternal ke dalam dirinya. Jadi ada proses internalisasi bagi setiap aparat peradilan ke dalam dirinya sehingga kualitasnya semakin meningkat dan dia memberikan kontribusi dengan modal itu kepada perjalanan hidupnya. Jadi mungkin lebih dalam dari sekedar kita bekerja mencari mendapat nafkah ya. Jadi kita harus mengkondisikan semua kita agar kehadiran kita di instansi ini bukan sekedar mencari sesuap nasi ya. Tetapi justru mengabdi kepada Allah, menjadi hamba yang beriman, yang beramal saleh, yang dicirikan setidak-tidaknya dengan menjaga 10 kode etik tadi. Ya, jadi dia nanti diharapkan ideal bertahan sebagai ahsani takwim dan jangan terdegradasi dari hal-hal yang mungkin masih ada kategori tinggi sebagai manusia sampai yang serendah-rendahnya tadi. Ya, kita. Walaupun tidak ada jaminan kita ini akan masuk ke kelompok mana, nggak ada yang menjamin satu sama lain, termasuk saya yang berbicara. Tetapi idealnya kita harus dengan sadar melangkah, mempertahankan diri untuk menjadi sebaik-baiknya manusia yang berguna. Saya kira itu. Baik, ya. Luar biasa para pecinta bincang-bincang Pentagon. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara bincang-bincang kita. Tadi sudah disampaikan soal figur-figur ideal aparatur peradilan dalam kapasitasnya untuk menjaga integritas. Barangkali di sesi terakhir yang mulia sebagai closing statement, kami bisa diberikan pesan-pesan moral dan moral untuk menjaga optimisme ke depan bahwa wajah peradilan ini akan tetap cemerlang seperti visi dan misi Mahkamah Agung. Ya, terima kasih Pak Faisal ya. Saya kira saya kembali aja menegaskan apa yang tadi saya kutip dari Yudi Latif tadi. Kita eksis, hidup, bekerja, mengabdikan diri dengan dedikasi yang tinggi. Kita mulailah dari titik ini ke depannya membuang hal-hal yang buruk yang pernah kita alami di dalam diri kita secara konsisten, ya, secara sadar membuang hal-hal yang buruk, yang negatif, ya, itu banyak sekali ya perilaku manusia yang negatif kita buang, lalu kita ambil, kita biasakan, kita implementasikan hal-hal yang positif menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan Allah juga sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh lah. Jadi iman sebagai dasar, amal saleh sebagai implementasinya, ya. Baik ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah, ibadah secara umum, setiap perbuatan itu kita tata sedemikian rupa untuk melangkah dengan lebih baik. Insya Allah kita bisa lebih baik. Ternyata di tengah badai macam-macam, ya, di tengah suasana dunia yang juga macam-macam, di tengah teknologi yang sedemikian maju, tetapi di dalamnya juga banyak hal-hal yang nanti membuat kita tidak semangat, membuat kita pesimis. Tapi yakinlah, Allah sudah menjanjikan hal-hal yang baik bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang melangkah dengan positif dia, dan Allah juga menjanjikan hal-hal yang tidak baik. Dua suasana itu mungkin bisa menjadi peringatan kepada kita untuk bisa melangkah lebih baik. Baik, luar biasa dan benar-benar sungguh sangat istimewa bincang-bincang kita pada siang hari ini. Statement terakhir dari Yang Mulia cukup menggugah kita semua bahwa ada sisi optimisme kita sebagai warga peradilan ke depan pasti akan tetap bisa bertahan
dengan nilai-nilai integritas yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, dengan tetap mempertahankan pondasi iman dan kemudian amal saleh sebagai implementasi daripada pondasi iman. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Tidak terasa demikianlah rangkaian bincang-bincang kita bersama Yang Mulia pada kesempatan siang hari ini. Dari beliau kita telah mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang makna integritas, pengabdian, dan semangat pelayanan dalam menjaga marwah peradilan, khususnya peradilan agama. Semoga ilmu dan nasihat yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia menjadi suluh penerang dalam tugas kita semuanya dalam menegakkan keadilan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagai penutup Yang Mulia, izinkan saya ingin menyampaikan 2 buah pantun. Ya. Pergi ke Danau Limboto membeli ikan. Airnya tenang memantul cahaya mentari. Terima kasih Yang Mulia atas waktu dan kesempatan menjadi bekal bagi kami dalam bakti dan pengabdian diri. Amin. Pergi ke telaga membawa tempayan. Airnya jernih menyejukkan hati. Terima kasih atas ilmu dan teladan menjadi cahaya bagi insan peradilan sejati. Terima kasih para pecinta bincang-bincang Pentagon dalam channel YouTube PT Gorontalo. Jangan lupa untuk selalu like dan komen untuk penyemangat bagi kru tim bincang-bincang Pentagon pada sesi-sesi bincang-bincang berikutnya. Demikian dan kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.